itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar yang bertujuan untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan, yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh siswa dalam mengembangkan potensi dirinya, baik dari segi keilmuan maupun kepribadian dan nilai positif lainnya. Yang artinya, filsafat pendidikan itu merupakan kumpulan hasil pemikiran para ahli filsafat dan para ahli dunia pendidikan terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, penerapan filsafat pendidikan ini memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran itu yang ideal. Aliran filsafat pendidikan yang pertama yaitu progresivisme, di mana aliran ini pendidikan sebagai proses sosialisasi, artinya proses pertumbuhan dan proses belajar dari kejadian di sekitar. Menurut aliran progresivisme, kurikulum dipusatkan pada pengalaman manusia. Pengalaman ini diperoleh karena manusia terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kurikulum tersebut hendaknya bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman. Selain itu, aliran ini juga terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, artinya dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Peran guru di aliran progresivisme, yaitu guru sebagai fasilitator yang mengarahkan pengetahuan peserta didik, pengalaman peserta didik yang dapat dari lingkungannya. Nah, sedangkan peran siswa di aliran progresivisme ini, peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya pada guru saja, tapi juga pada lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam aliran progresivisme, bahwa peserta didik mempunyai kemampuan bereksperimen di dalam hidupnya karena adanya bekal-bekal pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Nah, maksud bereksperimen ini adalah mampu mencari dan menemukan permasalahan serta alternatif pemecahannya. Artinya, aliran progresivisme ini memandang bahwa peserta didik itu hendaknya tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi melainkan sebagai manusia yang berada di dalam lingkungan dan pengalaman. Jadi teman-teman, di aliran progresivisme ini, peran siswa itu lebih besar daripada peran guru, karena siswa dituntut agar bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Aliran selanjutnya yaitu ada aliran perennialisme. Tokoh pencetusnya Mortimer Adler. Aliran ini mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal dan abadi. Nah, bagaimana pandangan kurikulumnya? Jadi, pandangan kurikulumnya itu lebih berpusat kepada kebenaran atau fakta-fakta yang telah teruji. Sumber belajarnya salah satunya yaitu dari buku-buku besar atau gradebook. Bagaimana peran guru dalam aliran perennialisme ini? Jadi, dalam aliran ini peran guru itu masih sangat besar atau masih berpusat ke teacher center. Jadi, guru itu memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada siswanya dengan mengembangkan disiplin intelektual dalam lingkup keagamaan. Selanjutnya, bagaimana peran siswa dalam aliran perennialisme ini? Peran siswanya itu lebih berfokus pada intelektual peserta didik, dan peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran. Lanjut, aliran selanjutnya yaitu ada aliran esensialisme. Tokoh pencetusnya Arthur Bester. Konsep dari aliran ini yaitu perpaduan antara idealisme objektif dengan realisme objektif.
Bagaimana sih pandangan kurikulum terhadap aliran esensialisme ini? Jadi, pandangan kurikulum dari aliran esensialisme ini pada dasarnya didasari oleh disiplin ilmu seperti sastra, matematika, bahasa asing, ilmu alam, serta sejarah. Selanjutnya, Peran siswa. Peserta didik berperan pasif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada aliran rekonstruksionalisme. Konsep dari aliran ini yaitu merealisasikan potensi diri sebagai manusia. Kurikulumnya lebih ke aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Peran guru, yaitu memberi fasilitas dan arahan kepada peserta didik untuk bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat. Guru berperan sama besarnya dengan materi pembelajaran dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran siswa yaitu peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki peran yang sama besar dengan materi dan guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu aliran idealisme. Aliran ini lebih menekan pada ide atau gagasan daripada materi. Pandangan kurikulum mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Peran guru. Sebagai contoh bagi siswa, guru mampu membimbing siswa mengembangkan watak terbaik dan guru berusaha membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Peran siswa. Berusaha semaksimal mungkin mirip dengan absolut. Aliran selanjutnya adalah aliran realisme. Realitas yang terlepas dari pikiran manusia. Pandangan kurikulum. Kurikulum berdasarkan pengalaman dalam bentuk nyata atau real. Peran guru. Mengembangkan kemampuan siswa dengan pengalaman siswa. Peran siswa. Pemecahan masalah dengan indera.